bener Bener nggak? banget. Jowhead dan juga Benedetta. Dan aku suka banget ketika Val pakai Jowhead. Ini sesuai dengan gameplay yang dia miliki. Dia tuh mainnya juga ngegeragas banget kan dengan adanya Grok kemarin kita lihat dan sekarang dengan adanya Jowhead juga sesuai dengan gameplay dia. Dia nggak perlu takut untuk bermain agresif karena dia punya ability itu. Dia punya resource untuk bermain agresif. Dia punya damage. Dia bahkan bisa membawakan point kill dengan magic missile yang dia miliki. Onyx Esports. Mereka lagi-lagi memainkan Link. Ini langsung loh, mereka ngebuka di pick yang kedua. Mereka nggak takut apapun Talia. Kenapa ini karena seorang Linknya ini bakal bisa mengcounter Benedetta secara nggak langsung. Damage-nya bakal besar banget, apalagi kalau dia udah pakai sebuah Malphite Roar, Endless Battle, War Axe. Wah itu Benedetta bakal dicolek-colek keteknya. Tapi kalau misalnya menurut aku ya, ini yang berbahaya dari Onyx itu satu. Kalau misalnya dia diharas dari early, itu yang harus menjadi concern dari tim Onyx Esports. Silakan Talia. Iya benar banget sih, dan ini lagi-lagi linknya dari Onyx Esports lepas. Menurut aku Rebellion Genflix sudah mulai harus khawatir sih dengan adanya hero-hero yang bisa diciduk sama Link. Mungkin akan lebih ngepick ke arah yang lebih sustain, tidak seperti Nathan yang memang kita tahu empuk atau hero-hero marksman. Seenggaknya menurut aku Rebellion Genflix perlu core dari sisi assassin yang lebih licin, yang bisa menghindari dive in dari seorang Link. Gitu Ranger Mas. Yes, betul sekali, dan bahkan kita bakal melihat di sini para pemain dari tim Rebellion Genflix sudah mengamankan Lunos tidak mau ada burst damage di early karena sesungguhnya aku melihat tapi Cemio ya, correct me if I'm wrong ya, ini bakal terjadi rusuh banget sih. Ini tankernya The Rebellion nggak mau di counter sih di area jungle Talia. Kalau menurut analisa Talia, Onyx Esports akan melakukan ban terhadap apa nih dua terakhirnya? Silakan Talia. Kalau menurut aku ya, ini lebih nge-ban ke arah hero-hero yang mungkin tanker tapi ternyata Eudora. Apakah mereka takut ketika Linknya ingin melakukan dive in bakal terkena stun oleh Eudora? Bisa banget sih, karena memang Eudora walaupun udah di nerf kayak gimana pun dia sangat menyulitkan dengan adanya sisi stunnernya, dengan adanya dia dengan Thunderstruck-nya itu sakit banget damage yang bakal masuk ke seorang Link, yang kita tahu Link memang sakit damage-nya, tapi yang namanya Assassin juga pastinya tipis. Dan Rebellion Genflix memasuki fase ban yang terakhir. Mereka masih bisa nge-ban ke arah hero-hero sideline dari Onyx Esports seperti mungkin Tamus. Masih banyak banget ada lapu-lapu juga yang bisa menjadi pilihan Rebellion Genflix untuk nge-ban kali ini. Bude. Oke. Dan langsung aja diamankan. Inilah dia jebret-jebret. Satu partnya damage yang besar juga udah di-cut magical damage dari kedua tim. Mulai terkikis nih pilihan mereka. Terkikis bagaikan batu pantai oleh lautan. Tapi ternyata semua dua pick terakhir dari Onyx Esports, bahkan karena support semuanya full. Karena di sini yang ditakutkan Onyx Esports adalah satu, map control. Map control yang dilakukan ketika dia memiliki Selena. Kenapa? Karena kita tahu dengan ada trap bisa taruh di mana-mana dan bahkan bisa memberikan pressure di arah sideline. Oke, abis itu kenapa Eudora guys? Karena Eudora walaupun udah di nerf, walaupun dia sudah tidak memberikan damage yang maksimal, tapi tetap membuat pergerakan Onyx Esports bakal tertahan. Karena mereka, seorang Popala Kupanya bakal menggunakan satu movement, yaitu mencari Eudora. Dan di sisi lain, Rebellion Genflix junglernya malah tidak jadi dirusuhin. Jadi keuntungan untuk Rebellion Genflix dan kerugian untuk Onyx Esports yang seharusnya kalau tidak ada Eudora itu bisa rusuh ke arah jungler, dan itu dilakukan dengan baik oleh Onyx Esports. Dia tidak mau seperti itu, dan bahkan ada sebuah Rafaela yang bakal menempel. Oke Bude, kalau menurut aku dengan adanya Rafaela ini ya, Talia juga ya, mungkin junglernya ini bakal marksman yang memiliki range damage cukup besar dan juga melee. Mungkin YSS. Sotoy aja dulu. Silakan Bude Mongstar. Ya bisa jadi sih, karena kita tahu gandengannya Rafaela biasanya untuk nge-support hero-hero seperti MMMM itu biar bisa sustainability-nya lebih tinggi, dia bisa farming dengan bebas, movement speed-nya juga ditambah, dan gak lupa juga ini Rafaela berfungsi banget untuk memperkuat laning Rebellion Genflix yang sebenarnya di game pertama kita udah ngeliat sangat-sangat kuat, tapi Onyx Esports pun dengan adanya Balmond dan juga Kagura
Oh, ini Balmond di area laning asal ada minion dia bakal sustain banget, akan sangat kuat. Itu pula dengan Kagura adanya burst damage yang harus diperhitungkan oleh Rebellion Genflix. Siapa ini core satu tersisa yang mereka simpan untuk last pick-nya nih Thalia? Bisa juga kalau nggak Yi Sun-shin seperti yang Ranger Mas bilang Bruno sih. Oh, Tapi wow. ternyata Cyclops. Wow, oke, berarti ini benar-benar seorang biru bakal nge-peel off banget Cyclops sih harusnya. Waduh, pria bermata satu ini menjadi salah satu jungler kembalikah? Karena sebelumnya saya sudah melihat jungler lagi. Karena junglernya sebelumnya saya sudah melihat di turnamen sebelumnya ada. Dan itu digunakan oleh tim dari MDL kita, King Esports. Dan itu sangatlah efektif sekali Bude Mondstadt. Karena bisa dibilang early punya damage. Dari mulai magical damage kita tahu pasti early-nya sangat kuat. Tapi di late game dia bakal benar-benar menyeramkan Bude Mondstadt dan juga Thalia. Silakan Thalia. Iya benar banget, dan sudah ada Popolin, Chow Balmond, Kagura dari segi Onyx, dan sedangkan dari Rebellion Genflix sudah ada Benedetta, Johat, Esmeralda, Rafaela, Cyclops. Menurut aku Rebellion Genflix kurangnya cuma satu sih Ranger Mas. Mereka masih butuh high ground satu lagi harusnya. Karena di sini kalau dibandingkan dengan Onyx, Onyx punya Kagura, Onyx punya Link bersama dengan Balmond yang clearing wave minionnya termasuk cepat. Kalau dari Rebellion Genflix mereka hanya mengandalkan seorang Benedetta nantinya di sini. Oke, betul sekali Thalia. Kita bakal coba langsung aja menuju ke arah Land of Dawn. Ini adalah game yang pertama. Game yang kedua. Game yang kedua di match yang pertama. Dan lihat Sugar langsung fokus menuju ke arah satu buah purple buff dan berhasil diamankan dengan retribution karena Sugar nggak mau kehilangan purple buff. Ini juga sangat dependent dari seorang Cyclops menggunakan satu buah purple buff. Bude Mondstadt silakan. Yes, dan Onyx Esports lagi dan lagi mereka mencoba untuk mengganggu terus membuka jalur untuk Suns berfarming di area jungle untuk Rebellion Genflix menjawab pull-up dari pergerakan Onyx Esports yang terus memberikan pressure di area jungle. Satu jungle hilang akan semakin memiskinkan Rebellion Genflix, tapi Drian nggak berhenti di situ bersama dengan Kipoy langsung urus ke area Sugar dan juga Val dalam bahaya. Masih bisakah dia kabur tapi ternyata tidak. Injektor ke area belakang, Valnya tumbang terlebih dahulu tapi ditukarkan dengan Drian. 1-1 belum selesai, Kiboy masih bisa kabur, flicker sudah digunakan tapi teman-teman dari Rebellion Genflix masih mengejar ke area depan dan Jelonot wow-nya berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan terhadap Rebellion Genflix. Mereka mendapatkan 2, mereka cuan. Alright, kita kasih lihat cara bottom lane. Biru bakal menjadi pilihan kedua dan bahkan Tempo sampai telah dikeluarkan satu yang terakhir diamankan oleh seorang Sang. Tapi Bude yang unik adalah dengan adanya 2 tank kali dari Drian dan juga Kiboy, tandanya dari Rebellion Genflix bakal udah pasti fix diacak-acak di arah backline-nya. Val mencoba untuk memukul kembali ke arah jungle-nya, digigit oleh seorang Kupa, tapi ternyata tidak berani ada team fight yang dilakukan oleh seorang Genflix kali ini karena mereka pun sadar. Mereka pun sadar Bude, belum ada power dari segi Sugarnya, belum ada peak powernya. Tapi dia dikasih cepat, duel kan telah dimiliki. Tapi memilih untuk ke arah belakang, Jet Kundo dan bahkan Senpu menyelamatkan Hadi dari serangan Drian dari cegatan maut. Tim Rebellion Genflix, Bude silakan. Jungle sekarang dari Purple juga diganggu, injektor sudah dikeluarkan. Drian terlalu maju di depan teman-teman dari Onyx Esports, nggak bisa untuk meng-follow up apa yang dilakukan oleh Drian tadi di area Purple Buff. Dan Rebellion Genflix, tengok ini 5 membernya langsung ngerespon ke area tengah dan itu dimaksimalkan pula oleh Onyx Esports. Onyx Esports nggak masa panik, mereka berhasil untuk ngedapetin objektif gaming yaitu Turtle. Kita bisa ngeliat tadi dari Turtle Camp-nya juga. Dan ini adalah snack time juga nih Oji. Iya benar banget, dan Huba lagi disuruh bilang, kalian kalau di rumah aja dah nonton snack video, mantap. Oke, langsung back to the top lane di mana 1-by-1 situation boost melawan Jelonot. Wow, kali ini Jelonot sedikit kesulitan walaupun clearing minion lebih dimiliki oleh seorang Jelonot, tapi ingat Boots dengan pasif yang dia miliki bakal bertahan di lane-nya sampai Sun Gokong keluar dari goa. Tapi kali ini para pemain dari tim Rebellion Genflix sudah berada di arah rumput. Akankah terjadi ganking di arah top lane? Sugar di depan sana membuka vision. Boots sudah tahu tidak mungkin Sugar seorang diri tanpa ada pengawalan ketat dari tim Rebellion Genflix. Bude Mondstadt silakan. Tidak terpancing, dia bersembunyi dengan sangat baik, nggak menunjukkan dirinya. Tapi Kipoy malah di sini yang berada di area jungle langsung dikeluarkan dan combo dikeluarkan oleh Rebellion Genflix. Flicker digunakan, Kipoy gagal selamat dengan adanya Huba mendapatkan last
wasitnya. Boots mencoba untuk melawan counter attack-nya. Jadian bersembunyi pula langsung melakukan backup. Tapi eject shot lagi dan lagi. Damage dikeluarkan. Sans pun hadir. Join the fight dan Tempest of Blade ke area Rebel Gameplay masih diselamatkan. Not, wow, Bude silahkan. Hilang sudah. Jelenot. Wow. Dia kembali ke area base dipaksa oleh Onyx Esports dengan tumbangnya. Jelenot, wow, Birul juga enggak. Dia nggak berusaha untuk ngapa-ngapain. Dia cuma mau nge-push aja di area bottom lane-nya. Sementara itu, Keyboy dan cewek, mereka ke area bottom lane. Mau ngepanis Birul. Dengan tiadanya darah putih, Birul akan sedikit sulit kah? Dan dia masih bisa selamat dengan adanya bantuan dari Huba. Di heal, sempat kembali. Dan Onyx Esports gagal mempanis di area bottom lane-nya. Sementara itu di Mara mid lane, Oji. Oke, kalau ini di arah mid lane, di mana ada Val. Di depan sana tergigit sedikit demi sedikit Bude Monster, tapi saya sepakat coba foto Astabok Force telah dikeluarkan. Ejector pun sudah hilang, tapi Tempest Sombel keluar belakang, tapi sepertinya Sans tertangkap dengan Star Power Lockdown. Membuat tim Onyx Esports harus mundur kembali, harus regroup kembali. Karena depan sana Rian udah maju ke arah backline, tapi nggak punya dua yang tergigit. Begitu saja seorang Kupa juga menjadi pilihan. Bus menahan semua damage diberikan, tapi lihat Retribution yang mendapatkan, dan Retribution yang akan serang Sans. Bukan Retri Indomerit, tapi bahkan di depan sana Ubah sekelas sama juga lanjut Ubah tumbang, dan bahkan kali ini permain dari tim Rebel dan kami saat mundur begitu saja. Trian pun belum punya the way of dragon. Bude Monster ini Rebel dan diacak-acak dari arah backline-nya. Bude Monster silakan. Iya, Rebellion Gameplays kita ngeliat kalau mereka resource kit sudah dikeluarkan tapi belum bisa mendapatkan apapun, nggak bisa men-trade apapun. Dan sekarang Keyboy yang berusaha di area top lane berusaha berfarming, Ria pun masih bisa selamatkan. Tidak, tapi pertukarannya sangat-sangat merugikan Rebellion Gameplays. Dua tumbang di atas dan di tengah pun Onyx Esports Sans berhasil melakukan solo kill di area tengahnya. Jadi 3 member tiba-tiba langsung hilang begitu aja setelah mereka kalah dari war yang ada. Dan mereka satu persatu lagi muncul lagi, tidak menunggu, nggak bisa melawan setup. Dan Onyx Esports semakin nggak kasih napas, mereka langsung aja ngegas di sisi yang berbeda. Dan Uci di area parkour mau di... Yes, bakal dipaksa Bude Monster, bakal coba dihadapi. Dua orang sudah hilang, Fall menjadi pilihan ketiga. Tapi ternyata Sans sekali bakal lebih damai untuk mendapatkan seorang Fall, tapi tidak mau terburu-buru karena tidak ada Tempest Sombel ke arah belakang. Sans dilempar, ejektornya Kupa menjadi pilihan. Apakah Tempest Sombel baru dikeluarkan? Fall kali ini masih bisa selamat. Sebetulnya Trivial Sword memilih untuk mundur karena ingat ini Sans Gelora Birahi, anak mudanya bisa ditahan. Dan ini adalah satu hal yang harus dimiliki oleh para professional player, karena menahan semua ego untuk mendapatkan point kill dan tidak melakukan blunder di scene kompetitif di Liga nomor 1 di Indonesia sangatlah penting. Bude Monster silakan. Yes, jelas banget di sini. Sans kita lihat dari kill participationnya masih sangat tinggi dan GPM-nya juga KDA dibandingkan Sugar yang agak sedikit tertatih-tatih kali ini di 2 game tentu agak jauh dari angkanya. Dan ini Onyx Esports pun mereka belum berhenti begitu saja di area bawah. Birul dipanis, siapapun yang terlihat di map langsung diajar oleh Onyx Esports. Mereka nggak pandang bulu siapapun yang ada, dan tengok damage yang dikeluarkan dari Jamie begitu besar langsung area belakang Paulnya. Dan Tempest Sombel dikeluarkan, semua resource skill dari Onyx Esports sudah dikeluarkan. Begitu pula sekarang dengan Sugar, dan juga di area bawahnya Hubanya Immortality pecah, tersapu bersihkah? Tidak, hanya Huba seorang diri yang berhasil selamat karena Onyx Esports mereka nggak mau terlalu gegabah, mereka menunggu wave ini untuk masuk. Sans juga sekarat, mereka akan mendapatkan 1 turret di area bottom lane ditambah dengan bonus yang sangat banyak. Mereka dapat banyak banget kill di area bawah. Oji ini namanya diskon akhir tahun. Ini namanya diskon akhir tahun, Bude. Beli 1 belanja 1 dapetin hadiah banyak. Tapi Bude Monster, aku mau nanya, ini kayaknya menurut aku pribadi ini sangatlah sayang atau membuang shot sia-sia nggak sih kalau Huba dipakein hero seperti ini? Karena menurut aku Huba itu kayaknya dipakein hero high ground atau punya burst damage itu bakal lebih efektif untuk tim Rebellion Gameplays. Gimana menurut Bude dan juga Thalia? Silakan. Iya, menurut aku dengan adanya Rafaela dari Huba ini memang cukup bagus untuk sisinya, tapi nggak kuat buat nahan badan. Dan silakan Ranger Mas.
Oke, bakal coba dipasang itu saya mega kill dapatkan menuju ke arah belakang. Jalan atau wow harus hilang dan bahkan Bus memasuki ke arah backline. The wipe out. Didapat oleh Rebellion Genflix dan bahkan kali ini Onyx Esports bebas mendapatkan ini betul turret dari bottom lane. Bakal coba dipaksakan untuk menuju ke arah one strike push. Apakah berhasil didapatkan? Karena masih ada 1 detik dan bahkan Paul udah kembali ke lane of dan Paul masih bisa untuk mengcover. Lihat Kupas sudah didapatkan. Paul bakal menjadi pilihan. Rigid out dan bahkan Sugar udah kembali ke lane of down Bude Monster kali ini. Iya, pemilihan Silakan Bude Monster. Rebellion Genflix kayak mereka nahan dengan sangat baik kali ini, tapi di menit yang ke-9 di game kedua ini begitu menyulitkan mereka, bahkan Rebellion Genflix mereka nggak ngedapetin atau menyentuh turret dari Onyx Esports, tapi ejector, a nice initiation dari Rebellion Genflix mempanistas untuk kali pertama. Sans tumbang. Wow, kali ini kayak kondisinya ini, sih Bude, begitu mengejutkan ya. Masih ya, birahi mudanya masih ada. Talia silakan. Ya ini mana udah ada replay by Samsung, walaupun dari seorang Buba sudah mendapatkan Holy Baptism yang on point banget, tapi di sisi lain Bootsnya ini terlalu kuat nahan badan di depan, dapat double kill dan langsung di backup dengan adanya Yenon Overtune yang dimiliki oleh Siwi, langsung bisa me-wipe out semua pergerakan dari Rebellion Genflix. Sayang sekali, tapi di sisi lain Ranger Mas. Oke, berhasil mendapatkan 1 poin. Shutdown terhadap seorang Kagura. Lihat Lord Cam CCTV dari kamera di Lord by Living by Mandiri. Kali ini sudah terbuka. Tandanya bakal ada team fight 4 versus 5. Ini bukan hal yang baik. Tapi sepertinya kalau aku lihat dari Rebellion Genflix, jangan sampai mereka terlambat. Karena lihat udah mulai tergigit. Fase Kratul Maut, seperempat terakhir. Monster kita dapatkan. Dia menuju ke arah belakang. Juga menjadi pilihan. Dan lihat Sans Objective Gaming. Dan bahkan dapetin 1 poin lagi. Tempest of Blood belum dikeluarkan. Sans masih mau lebih. Lihat voice-nya berhasil digunakan untuk mendapatkan 1. Lagi for double kill, lagi for triple kill, tapi ternyata tidak dipaksakan oleh seorang Sans yang gak santuy di belakang sana. Hanya menyisakan 1 Jelonot WoW dan Onyx Esports mendapatkan banyak sekali keuntungan melihat mereka ngedapetin Lord. Push mereka selanjutnya itu aku gak tahu sih, kayaknya akan menjadi akhir bagi Rebellion Genflix kalau mereka gagal untuk menahan Onyx Esports di push selanjutnya. Ini Sans aja tengok, dia berani banget loh di area bawah sendirian, sementara itu teman-temannya di area atas. Sepercaya diri itu Onyx Esports di game yang kedua kali ini. Benar-benar itu memancing keributan, tapi sayang sekali keributannya tidak terpancing oleh Rebellion Genflix. Mereka dengan trigger disiplin yang dilakukan oleh Rebellion Genflix dengan sabar, nggak mau komit karena Sans masih punya Tempest of Blade. Cewek nggak bisa pulang, maunya digoyang, dapat ditumbangin begitu saja oleh seorang Jelonado. Wow, tapi ternyata biru. Kali ini di arah top lane sana dapat killing spree. Sans udah menghilangkan 1 orang penting untuk mendefense dari base Rebellion Genflix. Di arah belakang langsung dikeluarkan Ali Topan Bow dari top lane sana, bangun jadi fokus juga untuk para pemain tim dari Esports. Di Esports Tempest of Blade taruh Suba ke arah belakang, tapi ternyata Huba masih bisa selamat dan bahkan Jelonado. Wow, kali ini semua damage dari mereka mereka menuju ke arah seorang jauh head. Gaslight didapatkan, Boots save the day, Boots carry the game, dan Sans menuju ke arah backline, mundur terlebih dahulu, nggak mau memaksakan keadaan karena mid lane-nya bakal bisa didapatkan oleh tim Onyx Esports. Bude Monster silakan. Iya, sini akan menjadi super minion untuk selanjutnya. Rebellion Genflix masih bisa menahan. Ada sedikit napas segar, angin segar. Tapi kalau dilihat dari player gold by Living by Mandiri, 4 member dari Onyx Esports menduduki top dari goldnya. Dan kalau dari Rebellion Genflix sendiri ini kayak biru, Jelonot wow, berusaha sekuat tenaga untuk mengejar, tapi Sugar dengan adanya Cyclops kayaknya kali ini gak bisa terlalu memaksimalkan damage-nya ya. Bahkan dari damage-nya ternyata Cyclops di nomor 3, Sans dan Cewek berada di area atas. Kaguranya selalu bisa ngedapetin 4-3 member rame-rame, dikasih payung, damage second-nya Val Birul berhasil menjadi samsak bagi Onyx Esports. Tapi ini yang harus dipermasalahkan, gimana caranya teman-temannya untuk memberikan damage lebih. Dan inilah dia, Onyx Esports langsung maju ke area depan, digeprek. Electro Final belum sudah dikeluarkan, tapi Rebellion Genflix 1 hilang, hanya biru. Onyx Esports masih dengan 5 membernya di area belakang, terus-terusan dan geprekan terakhir dari Boots mendapatkan foul. Onyx Esports akan ngegagas terus 3 lawan 5 Oji. Bahkan tapi kali ini mencoba untuk bertahan. Boots juga di depan, Boots carry the game. Dan lihat kapaknya di sana memberikan seorang Jelonado pressure dan bahkan mundur begitu saja. Flicker dengan 1 buah gebrakan maut. Campur
Onyx Esports mengamankan poin dengan game 2-0 penuh di hari yang kedua. Budi Musa dan juga